Bab 925. Pedang tajam yang pasti menang. Adegan Wawan Lin berlutut di depan Jerry yang, jika orang luar melihatnya, rahang mereka pasti akan jatuh. Dia adalah pemimpin keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Raja Guan, termasuk keluarga kaya teratas di Kyushu. Tidak hanya itu, Wawan Lin juga merupakan master tahap akhir alam raja. Pemimpin keluarga seperti ini, ternyata saat ini berlutut pada seorang pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun. Pemimpin keluarga Lin, cepatlah berdiri. Jerry yang bergegas maju dan membantu Wawan Lin berdiri. Meskipun kekuatannya jauh melebihi Wawan Lin, dia hanyalah seorang junior di depan Wawan Lin, membiarkan orang tua berlutut untuknya, bukankah ini sama saja dengan memperpendek usianya? Tuan Yang, terima kasih banyak hari ini. Jika bukan karena Anda, keluarga Lin benar-benar akan hancur. Wawan Lin memegang erat tangan Jerry Yang dan menolak untuk melepaskannya, tatapannya penuh rasa terima kasih. Hayden Lin juga tersenyum dan berkata, benar, kali ini benar-benar berkat Tuan Yang. Jika tidak, petinggi keluarga Lin semua akan mati, dan keluarga Lin di masa depan akan sepenuhnya menjadi sejarah. Disanjung seperti ini, Jerry yang merasa tidak berdaya. Ngomong-ngomong, Tuan Yang datang ke kediaman Lin bukan hanya ingin membantu keluarga Lin ku sajakan. Wawan Lin tiba-tiba bertanya. Jerry yang sedikit mengangguk, dan bertanya, apakah pemimpin keluarga Lin tahu tentang gerbang hantu di kota Miao? Mendengar ini, ekspresi Wawan Lin sedikit berubah, namun hanya sesaat sebelum ekspresinya kembali normal. Setelah hening sejenak, dia mengangguk, aku tahu, aku pernah pergi ke kota Miao lebih dari 50 tahun yang lalu, dan racun yang meracuniku sebenarnya diracuni oleh seorang wanita dari kota Miao selama perjalanan ke kota Miao itu. Tidak hanya itu, alasan mengapa aku bisa mencapai seperti sekarang ini tidak terlepas dari bantuan wanita itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wawan Lin, Jerry yang sedikit terkejut. Orlando Jiang sebelumnya memberitahunya bahwa Wawan Lin tiba-tiba terbang ke langit setelah kembali dari perjalanan ke kota Miao. Dia tidak menyangka semua ini ada hubungannya dengan seorang wanita dari kota Miao. Aku tidak bermaksud mencari tahu tentang urusan pribadi pemimpin keluarga Lin. Tetapi Anda juga tahu bahwa aku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Jiang. Tepat setelah kamu meninggalkan keluarga Jiang, beberapa hal buruk terjadi pada keluarga Jiang. Sekitar belasan master dari gerbang hantu di kota Miao tiba-tiba muncul, semuanya berada di tahap tengah alam raja. Beberapa dari mereka berpura-pura menjadi rumah ketiga-ketiga dari keluarga Jiang, mencoba mengendalikan seluruh keluarga Jiang. Setelah misi gagal, sekitar belasan master tahap tengah alam raja semuanya bunuh diri. Karena masalah ini sangat penting, dan pemimpin keluarga Lin juga telah diracuni, jadi aku sengaja datang mencari pemimpin keluarga Lin untuk menanyakan tentang gerbang hantu kota Miao. Jerry yang mengatakan yang sebenarnya. Wawan Lin dan Hayden Lin terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang. Master tahap tengah alam raja, semuanya mati. Wawan Lin bertanya dengan tatapan kosong. Jerry yang mengangguk, tepatnya, mereka semua adalah master yang telah diracuni oleh cacing Gu. Alasan mengapa mereka dapat meledakkan kekuatan tahap tengah alam raja adalah karena mereka dirangsang oleh cacing Gu di tubuh mereka. Meski begitu, tetap mengejutkan Wawan Lin dan Hayden Lin. Ada belasan master tahap tengah alam raja. Jika dilihat dari seluruh Kyushu, tidak banyak yang ada. Di kota Raja Guan, diperkirakan hanya mansion Raja Guan yang dapat menghasilkan begitu banyak master tahap tengah alam raja kan. Adapun keluarga Lin, mereka benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Apa yang ingin diketahui Tuan Yang? Setelah sekian lama, Wawan Lin baru kembali tenang, menatap Jerry Yang dan bertanya. Jerry Yang berkata, aku hanya ingin tahu, apa sebenarnya yang ingin dilakukan gerbang hantu kota Miao. Sejauh yang aku tahu, tidak hanya master kota Raja Guan, tetapi juga kota Raja Sui, dan gerbang hantu kota Miao. Kali ini, orang yang berpura-pura menjadi pemimpin keluarga kamar ketiga dari keluarga Jiang adalah seorang pria bernama Jaden Miao dari gerbang hantu di kota Miao.
Dia juga terkena racun Gu. Awalnya aku memaksa dia mengatakan tujuannya ke keluarga Jiang. Tapi saat dia akan mengatakan kebenarannya, racun Gu meledak seketika. Dia hanya mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh gurunya untuk datang ke sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang, Wawan Lin tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Tuan Yang, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan gerbang hantu di kota Miao. Meskipun aku pernah pergi ke kota Miao lebih dari 40 tahun yang lalu, wanita yang aku temui bukan dari gerbang hantu. Aku hanya tahu dia dari kota Miao. Wawan Lin membuka mulut berkata dengan sungguh-sungguh, jika Tuan Yang tidak menyelamatkan keluarga Linku, mungkin aku tidak akan memberitahu kamu hal ini. Tetapi aku harus mengingatkan Tuan Yang bahwa Master Kota Miao, kekuatannya tidak dapat ditebak. Apapun yang ingin dilakukan gerbang hantu di kota Miao, aku harap Tuan Yang akan mengabaikannya. Gerbang hantu adalah kekuatan teratas di kota Miao. Apa yang ingin mereka lakukan jelas bukan sesuatu yang bisa kita intervensi sesuka hati. Aku tahu bahwa Tuan Yang sangat kuat, bahkan Master Alam Dewa. Tetapi di kota Miao, ada juga Master Alam Dewa. Lebih dari 40 tahun yang lalu, dikabarkan bahwa setidaknya ada 10 Master Alam Dewa. Kali ini giliran Jerry yang kaget. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tempat di mana ada 10 Master Alam Dewa. Bahkan di antara 4 perbatasan Kyushu, hanya ada 4 Master Alam Dewa di 4 perbatasan. Dan 4 perbatasan bisa dikatakan sebagai kekuatan tempur terkuat di Kyushu. Namun saat ini, sebuah kota Miao setidaknya memiliki 10 Master Alam Dewa, jauh melampaui 4 perbatasan Kyushu. Sungguh tidak bisa dipercaya, jika benar, maka gerbang hantu di kota-kota Miao benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia provokasi dengan mudah. Namun, dalam keluarga Jiang, 10 master tahap tengah alam raja telah mati, dan ada hubungannya dengan dia. Dengan master gerbang hantu di kota Miao, pasti akan ketahuan bahwa kematian orang-orang itu semua karena dia. Dengan cara ini, jelas dia telah terjalin hubungan dengan gerbang hantu di kota Miao. Jerry yang tiba-tiba tersenyum masam, gerbang hantu kota Miao kehilangan lebih dari belasan master alam raja. Takutnya, aku tidak ingin memprovokasi mereka, mereka juga tidak akan melepaskan aku kan. Mendengar ini, Wawan Lin tampak serius, memandang Jerry yang dengan ekspresi rumit dan berkata, kamu benar, kota Miao tiba-tiba kehilangan begitu banyak master, dan mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Jika ada kesempatan, Tuan Yang lebih baik meninggalkan Kyushu. Jika tidak kemanapun kamu pergi di masa depan, gerbang hantu kota Miao akan mengetahuinya. Jerry yang menggelengkan kepalanya, melarikan diri, ini bukan gayaku. Bahkan jika kekuatan gerbang hantu di kota Miao sangat menakutkan, Jerry yang tidak akan takut. Ada banyak master alam dewa di kota Miao, tapi dia tidak pernah mengaku master alam dewa. Berpura-puralah aku belum pernah ke kediaman Lin hari ini, kata Jerry yang tiba-tiba. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Mengetahui bahwa punggung Jerry yang telah menghilang dari pandangan Wawan Lin, dia baru kembali sadar, Jerry yang tidak ingin menyakiti keluarga Lin. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Setelah Jerry yang pergi, Hayden Lin bertanya dengan sungguh-sungguh. Wawan Lin tidak berbicara. Setelah hening sejenak, dua cahaya terang tiba-tiba keluar dari matanya. Aku, Wawan Lin, tidak pernah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan yang menyelamatkan keluarga Linku. Bahkan jika kekuatan gerbang hantu di kota Miao menakutkan, keluarga Linku tidak perlu takut. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Hayden Lin tampak terkejut. Dalam pandangan Hayden Lin, hanya dia dan Wawan Lin yang terkuat di keluarga Lin, keduanya berada di tahap akhir alam raja. Gerbang hantu kota Miao adalah keberadaan yang menakutkan dengan setidaknya 10 master alam dewa. Takutnya, keluarga Lin ingin menjadi lawan gerbang hantu di kota Miao, tapi gerbang hantu kota Miao bahkan tidak memandang mereka kan. Lagi pula, jarak antara kedua kekuatan itu terlalu besar, dan sama sekali bukan di level yang sama. Meski begitu, Wawan Lin tetap memilih berpihak pada Jerry Yang, ini benar-benar taruhan yang gila. Ayah,
apakah Anda melakukan ini untuk membalas budi? Atau apakah ini untuk bertaruh pada Tuan Yang? Hayden Lin dapat merasakan maksud Wawan Lin dan bertanya dengan suara yang dalam. Wawan Lin membeku sesaat, lalu berkata dengan ekspresi lega, seperti yang kamu pikirkan, aku akan mengambil masa depan seluruh keluarga Lin untuk bertaruh pada Tuan Yang menang. Tentu saja, ada juga unsur terima kasih. Lagi pula, jika bukan karena Tuan Yang, keluarga Lin saat ini sudah hancur. Namun, yang lebih penting, aku optimis tentang Tuan Yang, seorang master alam dewa berusia kurang dari 30 tahun. Selama dia hidup, dia pasti akan berdiri di puncak dunia ini di masa depan. Hayden Lin tampak terkejut, dan Wawan Lin tidak pernah memberi penilaian baik pada orang lain, dan tidak pernah setinggi ini menilai orang lain. Tetapi mengingat Jerry yang semuda ini, dan memikirkan kekuatan menakutkan Jerry Yang, Hayden Lin juga tidak bisa tidak mengakui bahwa Jerry Yang adalah orang yang paling kuat yang pernah dia temui. Hal yang paling menakutkan adalah Jerry yang masih sangat muda. Sebarkan beritanya, katakan saja bahwa Tuan Yang adalah tamu kehormatan keluarga Linku, tidak peduli siapa yang berani mempersulit Tuan Yang, sama halnya dengan mempersulit keluarga Linku. Wawan Lin tiba-tiba berdiri, matanya berbinar, dan dia berkata perlahan, menghadapi gerbang hantu kota Miao, dia masih memiliki pedang tajam yang pasti menang. Apa maksud ayah? Hayden Lin bertanya dengan ragu. Kota Yan, Desa Emperor. Wawan Lin berkata dengan perlahan. Bersambung. Bab 926. Tidak ada penanggulangan. Setelah Jerry yang meninggalkan keluarga Lin, ia pergi ke keluarga Jiang. Ketika tiba di keluarga Jiang, sosok yang akrab datang menghampirinya. Dong! Di tengah keheranan semua orang, sosok parubaya itu tiba-tiba berlutut. Tuan Yang, aku banyak melakukan kesalahan sebelumnya, aku harap kamu bisa memaafkanku. Ujar pria parubaya itu meminta maaf dengan tulus. Tuan Yang, maafkan kami datang terlambat. Saat itu, sosok lain yang juga sangat familiar datang mendekati Jerry yang dengan didampingi oleh Orlando Jiang. Hari ini aku datang bersama putraku untuk meminta maaf, aku harap bisa mendapatkan pengampunan dari Tuan Yang. Ujar dia. Raja Guan. Siapa lagi yang bisa mendampingi Orlando Jiang selain Raja Guan? Saat ini, pria parubaya yang berlutut di depan Jerry yang adalah putra Raja Guan, Herman Guan. Semua anggota keluarga Jiang terkejut melihat Herman Guan berlutut di depan Jerry yang seolah melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagai putra mahkota keluarga kerajaan Guan, Herman Guan memiliki peluang yang sangat besar untuk mewarisi tahta dan dengan status seorang pangeran yang sangat mulia seperti dia, berlutut di depan Jerry Yang. Raja Guan, apa maksudmu? Tanya Jerry Yang. Jerry yang melihat Raja Guan tanpa ekspresi. Jika aku tidak salah ingat, 3 hari yang lalu, putra mahkota mencariku di desa keluarga Wu, kan? Lanjut dia. 3 hari yang lalu, Herman Guan berlutut di depan pintu rumah Dr. Feng untuk mencari pengampunan dari Jerry Yang. Namun, Jerry yang selalu menolak untuk merespons, sampai akhirnya Raja Guan datang dan Jerry yang memberi isyarat bahwa Herman Guan bisa mengambil kembali kedua lengannya yang telah putus. Sekarang, Raja Guan membawa Herman Guan datang, di mana kedua tangan Herman Guan telah tersambung dan terbungkus gips. Dia berlutut dengan sangat tragis pada saat ini. Tapi yang membingungkan Jerry yang adalah dia tidak melihat kebencian dalam mata Herman Guan, melainkan hanya ada rasa hormat pada dirinya. Raja Guan tersenyum lembut, 3 hari yang lalu, meskipun putraku mencari pengampunan dari Tuan Yang, tapi setelah mendapat izin untuk mengobati lengannya, dia langsung pergi tanpa menerima pengampunanmu. Dokter mengatakan lengannya bisa diselamatkan karena ditangani tepat waktu dan setelah sembuh, asalkan dia beristirahat dengan baik, masih ada harapan untuk pulih sepenuhnya. Selama 3 hari ini, putraku telah menyesali perbuatannya dan hanya ingin mendengar pengampunanmu secara langsung agar dia bisa tenang. Ujar Raja Guan berkata penuh hormat dan sama sekali tidak marah karena putranya berlutut memohon pengampunan dari Jerry Yang.
Jerry yang sangat terkejut. Dia tidak mengira Raja Guan memiliki kepribadian seperti ini. Sebelumnya, ia sudah mengungkapkan sedikit identitasnya dan mungkin saja Raja Guan telah menebak bahwa dirinya adalah pelindung perbatasan utara. Memikirkan ancaman gerbang hantu kota Miao, Jerry yang tiba-tiba tersenyum riang. Ia berjalan ke depan dan membantu Herman Guan berdiri. Semua telah berlalu, apakah perlu putra mahkota melakukan ini? 3 hari yang lalu, aku mengizinkan putra mahkota mengobati lengannya, itu berarti aku telah memaafkan putra mahkota. Jerry yang tiba-tiba menjadi sangat mudah diajak bicara. Ini membuat Herman Guan kebingungan. Putraku, cepatlah berterima kasih kepada Tuan Yang atas bantuan besar ini. Ujar Raja Guan memarahi putranya dan Herman Guan segera mengucapkan, terima kasih, Tuan Yang, terima kasih, Tuan Yang. Semua anggota keluarga Jiang memiliki perasaan campur aduk, terutama para kepala keluarga yang merasa sangat bersyukur. Mereka tahu Jerry yang sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah mengira Raja Guan akan menunjukkan rasa hormat kepada Jerry yang bahkan membuat putranya berlutut dan meminta pengampunan kepada Jerry Yang. Mengingat tindakan mereka sebelumnya, para kepala keluarga Jiang merasa ironis. Dengan adanya sosok seperti Jerry Yang, bahkan jika beberapa kepala keluarga Jiang bersekutu, mungkin tidak akan dapat menggoyahkan posisi Orlando Jiang di keluarga Jiang, apalagi dengan bantuan Raja Guan. Tuan Yang, Raja Guan, silakan masuk, ujar Orlando Jiang sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, mereka masuk ke sebuah ruang tamu. Di dalam ruang tamu itu hanya ada Jerry Yang, Raja Guan serta Orlando Jiang. Sedangkan pewaris keluarga Jiang, Brandon Jiang, berdiri di samping sambil menuangkan teh. Pemimpin keluarga Jiang, sungguh mengagumkan, kamu bisa berteman dengan pemuda berbakat seperti Tuan Yang. Ujar Raja Guan tersenyum. Orlando Jiang berkata dengan penuh penghormatan, keluarga Jiang beruntung bisa mendapatkan perhatian Tuan Yang. Raja Guan bisa merasakan bahwa Orlando Jiang menghormati Jerry Yang dengan tulus. Meskipun dia tidak pernah menunjukkan penghormatan kepada dirinya, Raja Guan bisa menerima sikap Orlando Jiang terhadap Jerry Yang setelah mengetahui identitasnya. Tuan Yang, bagaimana kabar saudaramu, Charles Ma? Apakah dia sudah pulih dari bahaya? Tanya Raja Guan tiba-tiba. Jerry Yang mengangguk, terima kasih atas perhatian Raja Guan. Mungkin sebentar lagi dia akan pulih ke tahap puncak. Jika ada waktu, aku akan pergi menemui Tuan Ma untuk meminta maaf. Bagaimanapun luka Tuan Ma adalah kesalahan dari keluarga kerajaan Guan. Sebagai Raja Guan, aku harus meminta maaf secara pribadi. Ujar Raja Guan serius. Jerry Yang menggelengkan kepala, saudaraku suka ketenangan, jadi tidak perlu merepotkan Raja Guan. Permintaan maaf dari Raja Guan akan aku sampaikan langsung. Setelah itu, Jerry Yang mengubah topik pembicaraan, kunjungan Raja Guan ke keluarga Jiang pasti bukan hanya untuk meminta maaf atas insiden putra mahkota, kan? Raja Guan tersenyum getir, Tuan Yang memang jeli, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Apapun yang dibutuhkan oleh Raja Guan dariku, silahkan katakan saja, jika aku bisa melakukannya, pasti tidak akan menolak. Ujar Jerry Yang sambil tersenyum. Sikapnya saat ini sangat berbeda dengan sikapnya terhadap keluarga kerajaan Guan sebelumnya. Ekspresi Raja Guan menjadi serius, tadi Tuan Yang pergi ke keluarga Lin. Tanya dia lugas. Jerry Yang tidak menyembunyikan apapun, aku membantu keluarga Lin menyelesaikan masalah dan mengobrol dengan pemimpin keluarga Lin. Angguk dia. Jika tebakanku benar, Tuan Yang pergi ke keluarga Lin karena masalah gerbang hantu dari kota Miao, bukan? Tanya Raja Guan. Konon, pemimpin keluarga Lin, Wawan Lin, adalah satu-satunya orang dari gerbang hantu di kota Miao yang berhasil selamat kembali ke sini. Ujar Raja Guan. Dulu, setelah pemimpin keluarga Lin kembali dari gerbang hantu kota Miao, dia tiba-tiba memiliki kekuatan bela diri yang kuat, karena itu dia menonjol di antara para penerus keluarga Lin dan menjadi pemimpin keluarga. Tidak tahu apakah ledakan sebelumnya yang terdengar dari keluarga Lin berasal dari gerbang hantu kota Miao. Jerry Yang menggelengkan kepala,
aku tidak menemukan jejak orang-orang gerbang hantu dari kota Miao di rumah keluarga Lin. Adapun ledakan sebelumnya, itu disebabkan oleh perselisihan kekuasaan di dalam keluarga Lin. Untungnya, dalang dibaliknya telah dihukum mati, jadi keluarga Lin tidak mengalami kerugian berarti. Hanya beberapa patah kata dari Jerry yang sudah membuat Raja Guan bisa menebak dengan baik, kehadiran Tuan yang di kota Raja sungguh membawa berkah bagi kota Raja. Setelah memuji Jerry Yang, baru saja aku berbicara dengan keluarga Jiang tentang beberapa hal dan mengetahui masalah gerbang hantu di kota Miao. Aku mencari Tuan Yang karena ingin bertanya, apakah kamu memiliki rencana menghadapi gerbang hantu dari kota Miao? Lanjut Raja Guan. Jerry Yang melirik Orlando Jiang sekilas. Dia tidak mengira Orlando Jiang memberitahu Raja Guan hal ini. Orlando Jiang melihat Jerry yang menatap dirinya dan menjelaskan, kediaman Raja Guan juga telah menemukan beberapa orang dari gerbang hantu dari kota Miao, dan Raja Guan datang ke keluarga Jiang hari ini karena hal ini. Jerry yang tidak langsung merespons Raja Guan, melainkan bertanya, berapa banyak yang Raja Guan ketahui tentang gerbang hantu dari kota Miao. Raja Guan mengangguk, kota Miao selalu bersikap tertutup, sama seperti legenda desa Emperor. Mereka memiliki banyak master alam dewa, tapi selalu bersembunyi dari dunia. Kabarnya, kota Miao memiliki puluhan master alam dewa dan ini adalah data dari beberapa puluh tahun yang lalu. Adapun berapa master alam dewa yang ada sekarang, tidak diketahui. Saat ini, kelima keluarga kerajaan telah menemukan orang-orang dari gerbang hantu dari kota Miao, dan mereka semua telah berada di keluarga kerajaan untuk waktu yang cukup lama. Kami kelima keluarga kerajaan sepakat bahwa gerbang hantu dari kota Miao sedang merencanakan sesuatu yang besar. Setelah mendengar ucapan Raja Guan, ekspresi Jerry yang menjadi serius, menurutmu apa yang sedang mereka rencanakan? Ekspansi. Raja Guan berkata dengan tegas, jika aku tidak salah, bukan hanya kelima keluarga kerajaan, tetapi keluarga elit lainnya di Kyushu termasuk 4 keluarga kekaisaran besar di Kyushu, mungkin telah diterobos oleh anggota gerbang hantu dari kota Miao. Saat ini, hanya kelima keluarga kerajaan dan beberapa keluarga elit di kota Raja yang menyadarinya. Namun, jika gerbang hantu dari kota Miao berhasil menyusup Kyushu, Kyushu akan berada dalam bahaya. Tuan Yang, aku percaya kamu memiliki rencana, kan? Jerry yang menggelengkan kepala, aku tidak memiliki rencana, hanya ada beberapa ide. Namun, aku tidak tahu apakah kelima keluarga kerajaan bersedia bekerja sama. Bersambung.